Single bertahan terluka ini teman-teman viral banget di TikTok. Amin. Luar biasa. Andaikan kau tahu rasa sayangku. Oh, berarti dalam lagu ini adalah cerita kisah nyata sebenarnya. nyata dari kamu dan sahabat kamu punya cerita yang sama dituangkan di dalam lagu ini. Gue paling seneng banget sama anak-anak muda yang sekarang ini bukan hanya kreatif tapi punya talenta. Nah, kalau punya talenta belum tentu punya kesempatan untuk bisa goal di setiap ajang ternyata. Nah, di ruang cerita Delano sama gue Karen Delano tentunya gue menghadirkan seseorang yang menurut gue value dari inspirasinya dia tuh sangat luar biasa. Kenapa? Do not ever quit. Itu yang gue belajar dari Fabio Asher. Hey, Halo, Kak apa Karen. kabar? Puji Tuhan, baik. Puji banget. Tuhan, luar biasa. Pada Luar akhirnya biasa. Fabio Asher guys Datang ada di ke- sini, luar biasa. Ya, Yes, betul banget. terima kasih banyak. Kemarin Fabio Asher sebenarnya belum lama dia menjadi bintang tamu gue di Pagi-Pagi Pagi-Pagi Ambiar Trans TV. Langsung di saat itu juga langsung gue todong. Mau nggak datang ke ruang cerita Harus mau Delano? nih. Ternyata mau. Terima kasih banyak loh udah ada di Terima sini loh. kasih juga, Kak. Ini pria ini tuh punya karisma bukan hanya dari suaranya saja tapi juga dari penampilannya. Ada beberapa foto-fotonya dari Fabio Asher. Ini dia ya, kita lihat seperti apa gayanya dari Fabio Asher yang ternyata dia tuh menstyling dirinya sendiri. Luar biasa. Semuanya sendiri loh dia loh. Tahu kan orang Manado kan suka styling, ya kan? Iya, Luar biasa sebetulnya orang Manado. orang Manado kan. Jadi Fabio ini adalah orang Manado guys, Sulawesi Utara, dari kota Mobagu. Kota Mobagu. Lahir 2 Oktober 1993, berarti usia 28, mau 29 tahun ini. 29 tahun ini ya. The first and newest single bertahan terluka, judulnya rilis on the second tanggal 2 bulan Februari 2022. Yep. Itu sebenarnya tanggal yang sangat luar biasa ya. Iya, tanggal cantik. Tanggal cantik. Cantik, iya. Ya, Atta Halilintar dan juga Aurel ya Loli melahirkan anaknya di tanggal yang sama karena tanggalnya tuh tanggal kayaknya ajaib banget ya. Ajaib banget, betul. Would never happen untuk kedua kali lagi karena banyak angka 2. Iya. 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 8 sempurna. Oh, Gitu. begitu dah. Begitu, Jo. Bertahan terluka ditulis oleh sahabat kamu sendiri ya? Iya, si Trakas. Trakas. Dia itu orang Kota Mobagu juga penulis ini. Oh, Sahabat gitu? aku dari SMA. Oh gitu. Oke. Wah, interesting ya. Ternyata memang yang menjadi menarik tuh kenapa setiap kali gue menghadirkan tamu di ruang cerita Delano, mereka-mereka ini putra daerah, guys, ya. Mereka lahir di daerah, punya talenta yang mungkin bisa jadi nggak kedengaran. Hampir tidak terdengar atau hampir tidak dikenal sebenarnya Fabio Asher ini karena perjuangannya sangat luar biasa untuk melalui 10 kali Audisi. Kayak ajang pencarian bakat. Pencarian bakat. Betul. Televisi. Iya. Televisi, guys. You name it ya. Ada Indonesia Idol, apalagi? Ada The Voice Indonesia, ada Rising Star, ada X Factor terakhir yang aku ikut. Yang terakhir X Factor ya. X Factor yang yang ada terakhir. mukanya BCL cantik banget di Yep, situ. betul. Orang dia aja mukanya sampai cantik banget. bagus banget nih gitu dia sebenarnya kan di situ. Tapi yang aneh tuh kenapa nggak lolos ya kan? Single bertahan terluka ini teman-teman viral banget di TikTok. Amin. Puji Luar Tuhan, biasa. Andaikan kau tahu rasa sayangku. Andaikan kau tahu rasa sayangku, melebihi rasa sakit ini. Dan menjadi peringkat yang keberapa? Kemarin sempat dapat, ke peringkat. Oh, kalau sekarang udah di peringkat 2. sekarang udah peringkat 2. Dari 26, 16, 7, sekarang udah di peringkat 2. Puji Tuhan, Puji Tuhan. luar biasa. Iya. Dan single bertahan terluka ini chart top 50 on Spotify. Yes. Amazing. Sempat audisi X Factor hingga babak judges home visit. Itu yang terakhir ya. Iya, satu langkah lagi menuju Satu gala. langkah lagi menuju Gala show. gala show. Iya. Ini gimana sih juri-juri? Gue agak bingung deh sama kalian semuanya. Itu gimana Dari tuh semua juri tuh? ajang kontestan. Apa kagak pada melek? Apa bagaimana deh? Ya kan? Bingung gue.
Fabio Asher adalah seorang TikTok enthusiast ya, yang seperti kita tahu dari TikToknya sangat berkembang sekali, dan single Bertahan Terluka sempat ditawarkan ke beberapa penyanyi namun ditolak. Betul. Ini yang menjadi menarik buat gue teman-teman, karena 10 kali gagal di ajang pencarian bakat itu mentalnya sih luar biasa sih. Karena gue ditolak cinta sekali aja gue tuh bisa Sumpah. patah hati gitu ya. Rasanya kayaknya gue mau ngebakar diri gue gitu kan. Tapi untuk mengikuti sebuah ajang kontestan atau lomba lah ya, biasanya tiba-tiba kita langsung ditolak, gak punya kesempatan. Itu tuh mentalnya seperti apa nih? Gue penasaran sekali, pengen mengulik lebih jauh tentang perjalanan itu. Kenapa bahas, nah itu dia, bahas tentang menerima banyak penolakan dalam hidup. Penolakan ini berarti ternyata lebih banyak di ajang dong. Iya, betul. Iya kan? Dari usia? Aku usia berapa ya? 16 tahun. Oh, 16 tahun pertama kali. Itu apa tuh? 15 tahun, sorry. 15 tahun. Indonesian Idol. Indonesia Idol di umur 15 tahun. 15 tahun. Dari saat itu ditolak dan sampai sekarang. nggak sampai sekarang. Iya. Nah, itu tuh gimana tuh? Pertama kali ngikutin ajang, terus nggak mau berhenti, ceritanya gimana tuh? Jadi kembali lagi ke mimpi. Ya, karena semua kan, setiap orang kan punya target untuk kalau dia mau jadi penyanyi, pasti ada tujuannya mau ke mana dulu gitu loh. Kalau aku mungkin karena aku dulu berpikir aku nggak punya uang untuk bikin single mungkin, karena di pikiran aku bikin satu karya itu sangat-sangat mahal gitu loh. Jadi aku harus masuk ke label dengan cara aku harus ikut ajang pencarian bakat dulu gitu loh. Karena udah banyak contoh yang ikut kompetisi pasti bakalan di-up jadi penyanyi gitu loh. Nah, akhirnya itu tujuan aku, target aku udah dari kecil udah target, aku pasti harus masuk ajang pencarian bakat nih, harus jadi penyanyi lewat di situ. Dari usia 15 tahun itu. Iya. Oke, berarti umur 15 tahun itu udah nonton ajang bakat lah ya dari rumah. Iya. Lalu? Nah, dari situ udah ada kayak investasi mimpi lah kalau bisa dibilang ya, Kak. Harus kayak, aku harus wujudin nih mimpi aku gitu loh. Yeah. Oh, dari 15 tahun itu aku udah mulai ikut ajang pencarian bakat, sampai akhirnya di tahun 2019 terakhir aku benar-benar drop. Waktu itu di The Voice Indonesia. Itu berarti udah yang keberapa tuh? Udah ke berapa ya? The Voice Indonesia itu ke 8 2019. Oke, itu udah drop tuh. Itu drop, benar-benar aku stop nyanyi. Mentally down. Karena aku itu waktu itu di mana ya? Di blind audition, jadi udah ketemu sama juri, nyanyi, dan juri kan masih belum balik-balik itu kan untuk konsep The Voice-nya. Juri itu nggak balik semua. Literally nggak balik, 5 juri nggak ada yang balik. Sama sekali. Jadi itu memang bikin mental kayak jatuh banget sih. Sempat aku nggak mau nyanyi 1 tahun dari 2019 ke 2020. 1 tahun itu nggak mau nyanyi? Nggak mau. Apa tuh yang kamu rasakan di saat itu? Yang pasti sakit hati ya, kayak merasa nggak layak gitu loh. Karena kan waktu itu udah ke-8 kali aku pikir, kok udah nggak ada yang mau nerima aku gitu loh. Mungkin suara aku jelek kali ya. Sampai udah, pasti udah kepikiran, suara aku kayaknya nggak layak untuk ajang pencarian bakat atau industri musik Indonesia pasti nggak bakalan terima aku, karena aku udah berusaha untuk mencoba melirik label-label rekaman, tapi nggak ada yang mau gitu loh sama sekali. Bahkan aku kemarin sempat berpikir, baru di tahap awal aja aku di The Voice udah sempat ada penolakan kan. Apalagi mau masuk dapur rekaman begitu. Aku melangkah jauh aja udah nggak sampai. Aku pikir ya udahlah, nggak bisa. Oke, dari yang pertama kali banget sampai merasa bahwa aduh mentally down, gue kayak suara jelek banget. Itu di mana tuh Fabio, di mana di saat itu? Aku pas dari awal tuh ada di sana, Kota Mobagu. Bukan, udah di Surabaya. Oh, dari awal pertama ikut ajang ini. Pertama ikut ajang pencarian bakat itu dari Kota Mobagu. Jadi audisi di kabupaten, kota gitu-gitu. Tapi itu nggak pernah lolos kan. Itu baru coba lagi pindah ke Surabaya, ikut lagi The Voice Indonesia, Rising Star, Indonesian Idol. Di Surabaya ini? Di Surabaya. Oke, itu nggak lolos? Nggak sama sekali. Oke, berarti terakhir di Surabaya yang sampai mentally down. Jadi gue udah nggak usah nyanyi lagi sampai 1 tahun. Ngapain tuh 1 tahun itu? Jadi bisnis ini Kak,
makanan. Guys, jadi teman-teman, gue tuh tadi Fabio datang ke sini sama manajernya membawa satu bukan baskom, mangkok Satu mangkok. gitu ya, satu mangkok besar, isinya tuh ayam rica-rica. My God, man, karena dia orang Manado, gue orang Manado juga. Ayam rica-rica is just such a food ya, favorit banget buat gue, dan dia tahu banget gitu kan makanan yang paling enak, dan ternyata memang enak banget. Itu apa yang masak? Sendiri. Sendiri. Tadi. Iya. Baik banget, luar biasa ya. Nah, berarti akhirnya buat bisnis itu dalam 1 tahun Iya. dari 2019 itu. Sebenarnya itu untuk mengalihkan ini aku kayak karena udah nggak mau nyanyi, jadi pengalihan dari dunia nyanyi. Mungkin aku harus ikut MasterChef, mungkin nggak bercanda. Ya mungkin I aku know, usaha aja gitu. Ya, tapi bisa lah gue rasakan itulah. Iya. Karena memang ada momen juga di dalam hidup gue ini teman-teman yang dulu pada akhirnya kayaknya gue nggak usah di fashion deh. Iya. Dan aku pernah kerja jadi waiter, pernah kerja jadi PR-nya sebuah restoran besar gitu. Jadi sempat berpikir kayaknya enggak deh gitu ya. Sama Kak. Aku juga kemarin sempat bikin usaha kuliner Manado, karena itu pengalihan biar aku nggak stop dulu nyanyi deh. Udah nggak mau. Sampai aku pernah jadi personal trainer. Dulu waktu Personal 2020. trainer buat gym. Iya. Oh oke, makanya bentuk badannya ada lah ya. Profesional lah, Karena kalau lumayan. lihat dari di Instagramnya tuh kayaknya bem gitu. Gue udah gak ngerti tuh maksudnya bem. Iya oke. Pernah jadi personal trainer, membuka bisnis makanan. Iya. Sampai akhirnya ada barbershop juga. Oh, di sana. Iya, di Surabaya. Jadi kayak kerja sama teman-teman juga. Ini selama vakum nggak nyanyi nih? Iya. Sama sekali nggak nyanyi? Sama sekali nggak nyanyi. Oke. 2018 ke 2019. Kalau di 2019 ke 2020. Kalau lagi mandi tetap gak nyanyi tuh? Enggak. Di kamar, di Sama rumah? sekali enggak. Udah nggak bikin konten nyanyi segala macam di YouTube. Udah nggak, aku stop semua. Seterpukul itu Iya, ya sebenarnya. betul. Iya sih, I can understand you, I can feel you. Tapi yang menjadi hebat dari kamu, Fabio, kita cerita ya di sini teman-teman. Yang hebat dari Fabio di sini adalah terpukul tuh memang nggak enak rasanya, tapi nggak yang sampai pada akhirnya harus nggak mau berjuang lagi dalam Iya. hidup. Karena bagaimanapun juga, you gotta move on. Cari uang, Iya. for sure, ya kan, karena hidup semua harus dibayar. Dan ini keluar ide-ide baru, ya udah deh gue coba aja buat bisnis ini, makanan. Nama restorannya apa? Rica Box. Rica Box Iya. di Surabaya. Sampai Surabaya. sekarang masih ada? Ada. Luar biasa. Siapa yang manage di sana? Jadi ada Mbak sih juga yang bantu-bantu di Surabaya. Oh gitu. Iya, ada Mbak yang bantu untuk masak. Oh iya. Dan yang menjadi luar biasa, ya itu dia. Akhirnya buat punya barbershop, punya ini Iya. gitu. Dan barbershopnya masih ada? Masih ada sampai sekarang. Oh masih ya, luar biasa. Rencana kalau Tuhan berkenan tahun ini buka juga di Tangerang. Mengembangkannya ke Jakarta iya. ya. Ke Karena sini. banyak teman-teman juga di Jakarta yang minta, follower aku yang minta di Surabaya, kenapa nggak buka di Jakarta aja Kak, gitu loh. Ya udah, mungkin jadi pertimbangan di kemarin, dan kita teman-teman sempat meeting buat ya udah buka aja nanti di Wow, Jakarta. hebat. So, apa yang membuat kamu pada akhirnya ya udah gue ikutan lagi deh? Karena kan pada akhirnya ikutan lagi dong, Iya, ajang betul. pencarian bakat. Heeh. Ya udah, gini Kak, kembali lagi ke mungkin passion ya, sama kayak Kak Karen kan, karena passion mungkin nggak bisa nih, karena kita tahu kapasitas kita itu seperti apa di dalam diri kita. Karena kita tahu kayak suara aku nggak jelek-jelek banget kok. Mungkin kemarin hanya dari beberapa orang aja, mungkin juri mungkin lagi nggak, pas dengar itu aku lagi nggak bagus aja gitu loh. Makanya nggak ada yang muter. Nah, sama aku pikir juga kemarin di tahun 2020 aku pikir kenapa nggak coba lagi ya? Sedangkan aku kan punya Apa tuh yang membuat apa namanya, Rasa rindu. landasan pertama? Oh, rindu. Iya, rasa rindu Tiba-tiba sebenarnya. di saat lagi ngapain tuh tiba-tiba kepikir gue nyanyi lagi deh. Waktu itu ada tawaran nyanyi sebenarnya di wedding. Tawaran nyanyi di wedding, terus akhirnya aku nyanyi beberapa lagu, akhirnya banyak orang yang antusias gitu loh pas aku nyanyi. Banyak yang muji gitu loh, sampai akhirnya aku masuk di band, salah satu band di Surabaya namanya Smiling Face. Nah, dia yang rekrut aku
Kayak kamu punya potensi segala macam ini, yang kasih masukan ke aku, semangat. Ya namanya kok Chris. Thank you kok Chris. Kalau bisa. Wow, kok Chris. Akhirnya lo beneran. Iya. Dia kasih motivasi kayak kamu punya karakter gini-gini. Akhirnya terbangun dari situ lagi gitu loh. Nah, akhirnya aku nyanyi lagi di wedding. Sampai Cuan lagi kan. Cuan lagi sebenarnya di situ. Iya. Tahun 2020 tuh. Lalu udah mulai kayak ada audisi, aku ikut lagi meskipun ditolak lagi. apa tuh audisi apa yang Indonesian pertama? Idol. Indonesia Idol. Indonesian Idol. Oke, ditolak lagi. Lalu baru terakhir yang X Factor Indonesia. nggak nyampe juga. Iya, sebenarnya udah senang sih, sebenarnya udah senang karena udah masuk situ ya. Iya, puji Tuhan kayak akhirnya aku lulus juga gitu loh. Ya udah pas lolos terus lu sampai di tahap terakhir, ternyata dijadiin grup juga. Oke, itu gimana tuh perasaan kamu yang terakhir itu? Pas dijadiin grup, waktu itu kan ada beberapa tahap Kak. Jadi kayak judges, bootcamp 1, bootcamp 2, aku digabungin jadi grup. Terus dari grup itu kita ke The Chair, baru kita ke JHV. Itu udah perasaannya udah ini sih. Sebenarnya senang-senang aja, karena aku pikir ya namanya passion ya. Tetap kan bakalan di dunia nyanyi juga. Meskipun dijadiin grup, aku bilang nggak jadi masalah sih, gitu loh. Yang penting aku mau berkarya aja, gitu loh. Nah, dan akhirnya nggak sampai, gagal lagi, sempat stres jujur aja Kak. Sempat kayak ada rasa iri ke teman-teman yang dikasih exposure ke media. Karena kan kemarin ini mungkin agak terbuka, sangat terbuka ya, mungkin curahan hati ya. Ayo dong. Kayak gini, kemarin teman-teman kayak mungkin ada teman-teman yang viral di beberapa media sosial. Nah itu kan kayak dikasih exposure lebih sama TV. Sedangkan aku cuma dikasih 1 menit gitu loh. Itu kayak kok perjuangan kita sama ya, tapi kok aku dikasih exposure cuma sekecil ini gitu, sekecil ini. Makanya aku berpikir, wah ini kayak terlalu capek sih menurut aku yang kayak gini. Makanya kemarin udah deh aku mau stop, aku mau rilis single aja. Aku udah nggak mau yang setelah si X Factor. Iya. Dan pada akhirnya kamu memilih untuk buat single. Yang dirilis di YouTube aku sendiri. YouTube kamu sendiri. Yep. Itu ceritanya gimana tuh? Kamu langsung berpikir, oke, gue buat single, memilih siapa penciptanya, atau itu gimana prosesnya? Oke. Sebenarnya lagu Bertahan Terluka ya ini, itu kan udah ada dari tahun 2019. Itu aku sama Trakas yang sahabat aku yang cipta, komposernya juga Yafi, sahabat aku juga di Jogja. Nah, akhirnya dari lagu Bertahan Terluka itu dari tahun 2019, dan kita sempat kasih ke beberapa penyanyi yang aku bilang tadi, tapi ditolak karena takut lagu ini mau basir, karena kita pikir ini karyanya bagus loh gitu loh, lirik di dalam lagu ini nggak main-main, aku bilang gitu loh. Cuma kenapa nggak cocok ke mereka ya gitu? Ke beberapa penyanyi? Iya, 5 penyanyi besar. Wanita. Iya. Oh ya, ditolak sama mereka lagu-lagu ini? Nah, karena nggak cocok katanya. Oke. Setelah itu penolakan lagi, padahal ini karya ya. Padahal ini karya gitu loh. Bukan kamu yang nyanyi kan? Maksudnya kamu kasih ini lagunya, lo mau nggak ini lagu? Dan dikasihnya cuma-cuma loh Kak. Nggak minta bayaran? Nggak. Tetap nggak mau. Kita cuma pengen lagu kita itu sama Trakas dinyanyiin sama penyanyi terkenal. Cuma segitu. Ini ciptaannya. Ciptaannya aku sama Trakas. Oh gitu. Sahabat aku. Berdua. Oke, lalu? Nah, akhirnya demo itu ditolak, ya kita seriusin lagi. Aku bilang, karena sahabat aku Trakas ini juga penyanyi Jogja, dan dia udah keluarin beberapa single, sedangkan aku belum ada. Nah, karena daripada kesusahan cari lagu lain, mending aku aja deh yang pakai lagu ini, takut mau basir. Jadi kita seriusin lagi, kita ganti-ganti liriknya, kita ya ubah-ubah dikit-dikit gitu, mungkin lebih relate ke aku, kisah aku sama sahabat aku. Setelah kebetulan kita sahabat ini punya kisah yang sama juga yang kita tuangkan. Berarti dalam lagu ini adalah cerita kisah nyata sebenarnya. Dari kamu dan sahabat kamu punya cerita yang sama, dituangkan di dalam lagu ini. Betul banget. Dan kalian berdua sebenarnya sudah berusaha untuk, ya gue mau kasih cuma-cuma dan memberikan kepada nama 5 besar wanita penyanyi ya. Dan itu ditolak. My God, dan feeling kamu gimana tuh? Waktu ditolak lagunya? Ya pasti kecewa sih Kak, karena kan tujuan kita sebenarnya ya cuma pengen dinyanyiin aja gitu loh.
sama penyanyi besar biar kita punya ada nama juga. Prosesnya itu berarti kamu kasih lagunya gitu ya ke mereka. Dengerin Iya. dong. Kasih demo. Kasih demonya, dengerin dan tolong nyanyiin dong gitu. Kalau misalnya mereka suka, ya udah kita seriusin. Dan nggak minta bayaran. Nggak. Sama sekali. Sama sekali. Wow, dan ditolak lagi. Iya kan dia nyanyi, ajangnya ditolak. Kalau gue tuh ya teman-teman, gue kali, ya kan, gue udah ganti nama, identitas, semuanya kan. Gue udah jadi perempuan di saat itu. Bener gak sih? Iya gak? Kayak si Miss Catherine. Bener gak? Ya apa lu ketawa lu Jo? Betul gue udah, rambut gue panjang. Gue udah, orang-orang udah gak mau, udah gak usah kenal gue Karen Delano, kenal gue Karenina. Tapi itu luar biasa loh. Makanya kenapa teman-teman gue tuh kayak seneng banget di sini ada Fabio, karena I am so inspired by his spirit. And I think itu tuh yang membuat gue melihat bahwa seharusnya anak-anak muda sekarang ini tuh as much as his spirit gitu yang bisa jadi contoh, karena ternyata penolakan itu bisa membuat dia jadi sekarang. Nah, akhirnya kamu rilis sendiri. Maksudnya kamu nyanyiin lagu itu sendiri, kamu putuskan rekaman, lalu ditaruh di YouTube. Betul banget. Dan yang kamu harapkan di saat itu apa? Jujur aja nggak ada ekspektasi yang gimana-gimana. Cuma namanya satu karya yang kita keluarkan, pasti harus menaruh harapan yang kayak bukan harapan ya, kayak apa namanya? Kalau kita tahu karya kita bagus, pasti kan kita berpikir punya feeling untuk lagu ini kan. Ya sama kayak aku kemarin pas rilis lagu ini punya feeling kayak lagu ini pasti naik deh. Cuma nggak tahu bakalan sebesar apa. Cuma pasti banyak yang suka lagu ini. Punya rasa itu gitu loh. Nah setelah rilis cuma makan waktu sebulan kan, sebulan dari tanggal 2 lagu itu boom di tanggal 26. Hampir sebulan. Jadi rilis dari tanggal 2 ke tanggal 26 itu boom, langsung naik. Langsung naiknya gimana tuh? Jadi awalnya kan dari TikTok. Jadi awalnya dari TikTok. Jadi kerjaan aku tiap malam karena kamu TikTok content creator juga lah for your TikTok. Music. Jadi karena manajemen aku kan punya sendiri nih, label juga indie. Untuk biaya ke medianya itu agak mahal. Jadi aku menggunakan media sosial aku yang followernya lumayan banyak. Aku gunakan itu untuk promosi. Berapa banyak sekarang? Yuk kita lihat sama-sama ya. Sekarang ada sekitaran 200.000 lebih lah, 240.000 di lebih TikTok. Oh ya, growing ya, luar biasa dibandingkan Instagram kamu. Iya. Oke. Nah, aku promosinya lewat TikTok gitu loh. Seperti apa tuh? Jadi kemarin ada sempat ada kompetisi live streaming gitu. Aku coba ikut-ikutan gitu loh, karena pasti dapat exposure yang lebih kan kalau misalnya ikut kompetisi dari setiap TikTok. hari live streaming tuh? Live streaming dari jam 10, kadang sampai jam 1 pagi. Oh gitu, oke. Judulnya Nina Bobo. Jadi gitu. nyanyiin orang bobo gitu. Dia orang lagi tiduran di kamar, aku nyanyiin gitu loh. Aku bilang, udah nggak usah kasih gift, nggak usah. Aku cuma pengen nyanyiin aja. Yang penting kalian mau dengar aku nyanyi dan jangan lupa dengerin Bertahan Terluka ya. Gitu terus. Tiap malam. Tuh harus gitu gue kok ngepromoin gue punya baju. Jadi gue tidur juga pakai baju gue, Fabu itu. Nggak gitu juga. Beli baju gue ya, terus kita tidur pakai baju gue gitu. Karena kan gue bukan penyanyi dong. Oh gitu. Dan pada akhirnya mereka mendengarkan lagu itu ke YouTube. Tapi nggak semudah itu, Kak. Nggak semudah itu. Jadi pernah itu ada momen-momen di mana aku pengen kayak nangis karena karya aku pas dipromosin di TikTok itu yang nonton sekitaran 1.500 orang ya, Kas. Yang nonton 1.500 orang. Terus pas aku nyanyiin, aku mau promosiin lagu aku, boleh nggak? Aku tanya ke penonton kan yang lagi live, aku boleh nyanyiin lagu aku nggak? Mereka bilang, enggak deh, jangan, lagu ini aja, lagu lain aja, lagu Indonesia yang lain. Penolakan lagi. Tapi enggak, aku karena aku mau berjuang, kamu harus dengerin deh lagu aku. Kalau gue yang punya TikTok gue sendiri,
Serah deh, gue nyanyi ha gitu gue. Bener nggak? Lu suka lo nggak suka lo dengerin nih suara gue. Lo mau denger gak denger lo nggak suka, oke bye. Kalau gue gitu. Bener nggak? Nggak usah dipikirin mereka. Gila orang suara gue emas. Bener kan? Jadi gitu. Jadi pas lagi live ada 1.500 yang nonton. Pas aku nyanyiin lagu aku, yang nonton tinggal pas aku buka mata, yang nonton tinggal ini 500. Jadi yang hilang 1.000. Oh itu terjadi sama gue kalau gue live Instagram juga suka gitu. Jadi waktu gue lagi wah yang naik langsung 3.000 gitu ya nonton. Giliran gue ngomong inspirasi, kehidupan, Tuhan turun. Nonton 350 saya. Oh pada denger ya. Iya kayaknya mereka langsung bilang, ih siapa ngan? Jadi tapi beda. Masalahnya ini kan sebuah karya Kak. Betul. Jadi gue pikir, waduh karya ini berarti nggak bagus lagi dong gitu. Berarti aku gagal. Ada pas sempat pemikiran, namanya juga manusia ya Kak. Yeah. Ada pemikiran yang positif kayak, wah lagunya jelek ya. Aku sampai overthinking gitu. Wah lagunya jelek nih, kayaknya nggak ada yang mau denger deh. Ya udah dari situ udah mulai agak drop sebenarnya. Mulai situ aku doa deh. Ya udah doa aja sama Tuhan. Nothing is impossible kan. Jadi ya serahin aja sama Tuhan lah aku bilang waktu itu. Karena mau berharap ke siapa lagi ya kan, nggak ada media untuk promosi, nggak ada label yang bantu promosi segala macam, nggak ada. Dan kita teman-teman di entertainment itu masih baru semua gitu loh. Manajer baru belum pengalaman, masih bingung. Banyak pegaul ya. sekarang jangan ribut ya sekarang. Udah bingung dia mau pegang gitu ya, karena udah banyak ya yang masuk job. Amazing loh. Jadi dari cerita ini tuh sebenarnya juga mengingatkan gue buat diri gue sendiri sih, karena sebenarnya gue tuh lagi belajar dari kegagalan orang. Kenapa? Gue tuh sekarang ini juga lagi membangun bisnis yang sebenarnya belum nyata dan belum dirilis kepada semua orang. Yang membuat takut adalah kegagalan. Apakah gue siap apabila karya gue tidak diterima sama semua orang? Artinya sebenarnya kalau gue tuh lebih ke uang ya. Waduh, ini uangnya besar sekali. Kalau to spend so much money, dan pada akhirnya apakah orang mau beli karya gue? Apakah akan diterima di seluruh masyarakat, dan apakah iya apabila ada investor dan akan masuk dan akan gagal, apa yang akan terjadi? Itu sebenarnya gue tuh sekarang ini lagi dalam tahap belajar untuk kayak gini nih, kayak Fabio yang enggak gue nggak apa-apa, dan it's okay to not feeling okay. Artinya mau berjuang lagi gitu. Dan gue salah satunya juga terinspirasi banget banyaknya kegagalan dari Bapak Tommy Winata, dan gue menonton sendiri dari YouTube yang mengangkat profilnya beliau, bahwa menjadi beliau sekarang ini itu 5 kali gagal dengan perusahaan yang bukan cuma ratusan juta tapi miliaran. Can you imagine that? Untuk membuat dia atau seorang Bapak Tommy Winata sekarang ini tuh dia melalui kegagalan. Begitupun juga gue, cuma bedanya memang Fabio di sini salah satu yang bisa jadi bersyukur adalah di usia yang akan 29 ya. Yang akan 29 tahun, berjuang dari umur 15 tahun. Ya masih muda lah. Kalau gue kan kegagalan gue banyak banget tuh ya di usia-usianya dia tuh gagal karena kan kita party gitu. Itu salahnya. Bener kan? Di saat itu salahnya party gitu kan. Nah sekarang kayaknya udah tua banget baru sadar dan gila gue mau jadi orang kaya gitu. Ya itu memang bedanya. Cuma kan karena kita manusia, iya betul banget. Menghadapi kegagalan tuh sebenarnya memang tidak gampang. Yang membuat kamu hebat adalah dia tuh punya hati yang besar lah ya. Walaupun sempat yang kayaknya gue nggak bisa jadi apa-apa, atau karya gue nggak bisa diterima, gue kayaknya suara gue jelek banget. Itu sebenarnya hal-hal yang apa ya, psychologic way masuk ke dalam kita tuh, kita bisa benar-benar antara memilih jadi loser atau kita memilih untuk just do not quit and just go on ya nggak sih? Betul banget. Nah selama perjuangan ini siapa yang menemani kamu nih? Selama dari 15 tahun, terus tadi di 19 ke 2020, 1 tahun kamu vakum, yang menemani kamu sampai dengan hari ini? Oke. Jadi karena aku kan dari kecil tuh tinggalnya cuma sama mama. Jadi memang aku dari kecil, dari SMP udah ikut lomba-lomba gereja segala macam, sekolah itu udah sering-sering juara. Gitu. Dan yang selalu support itu sebenarnya mama.
Sampai ikut ke ajang pencari bakat dari 15 tahun sampai ke 24 tahun itu mama yang support, memang full support. Maksudnya ikut kamu? Iya. Jadi aku audisi pun dulu, audisi Indonesian Idol di salah satu. Support means everything. Everything. Sama uang juga. Yes. Financial. Yes. Oke. Betul. Oke, lalu? Jadi mama yang temanin waktu audisi, ikut lomba, semua mama yang tanganin gitu, yang jagain. Kadang pernah audisi dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam, audisi Indonesian Idol waktu itu. Mama temanin, tunggu di luar. Sampai benar-benar selesai. Kayak gitu. Itu maksudnya ya, orang tua kalau support namanya dia mau anaknya berhasil ya. Apalagi itu mimpinya dia juga dan mimpi aku. Karena dulu kita punya nasar gak sebenarnya? Nasar untuk kalau misalnya. Nasar King Nasar bukan. King Nasar? Beda lagi. Bukan, oke. Udah kirain gua apa gini. Kok dia bisa Punya nasar? Ya salah. Gimana? King Nasar nggak ngomong-ngomong apa gitu. Jadi bingung gue. Oke. Jadi kita tuh punya nasar kalau misalnya aku jadi penyanyi, kita harus punya kayak panti asuhan. Amin ya. Terus punya panti asuhan. Itu mimpi aku dari kecil sih. Bayangin anak dari umur 6-7 tahun. Jadi di kota aku ada panti asuhan yang selalu aku lewatin gitu kalau mau pergi sekolah, pulang sekolah. Di Kota Mobagu. Oke. Jadi aku dari kecil udah lihat terus panti asuhan itu. Terus udah punya nasar. Aku nanti kalau jadi penyanyi aku harus punya panti asuhan atau setidaknya aku harus ada sumbangan deh di panti asuhan ini. Jadi dari umur 6-7 tahun aku udah punya pemikiran sampai di sana gitu loh. Makanya kenapa dibilang aku nggak mau menyerah. Karena aku punya mimpi itu gitu loh. Dan mungkin kalau sahabat-sahabat aku kayak manajer aku sekarang, ada yang sahabat aku, mungkin kita udah melakukan itu ya guys. Oh udah Melakukan sudah itu. membangun. Meskipun belum membangun, tapi kita udah membantu ya. Saya udah punya, melayani mereka ya. Iya. Jadi kita punya circle pertemanan yang benar-benar pengen kayak kumpul dana untuk pembangunan segala macam gitu. That's amazing. Iya. That's amazing. Dan kalau berbicara tentang mamah orang tua gitu ya, berarti mama yang benar-benar mendampingi dan juga punya mimpi buat kamu. Yes, betul banget. Makanya mama juga ikut berjuang. And she puts her energy, effort, dan juga financial sampai pada akhirnya kamu bisa sampai dengan sekarang gitu. betul. Mama ada di mana sekarang? Mama udah almarhum. Di Meninggal tahun 2016. di tahun 2016. Iya. Oke. Berarti itu 1 tahun perjuangan kamu ya? Iya. Dari 2015 ke 2016? 2016 Mama meninggal. Iya dong. Loh, karena kan kamu 2015. Aku umur 15 tahun. 15 tahun udah mulai ikut audisi. Oh iya, oke. 15 tahun. Itu tahun berapa? Itu tahun berapa ya? Kayaknya 2008, 2019 gitu. Iya, betul-betul. 2008 sampai dengan 2015 kamu ditemani mama. Iya. Dan pada akhirnya mama nggak ada nih di 2016. Itu kenapa mama? Mama sakit kanker waktu itu. Oh, oke. Lama kejadiannya saat itu. Mama sakit sekitaran cuma setahun deh kalau Cuma salah. setahun? Iya. Padahal kamu juga lagi berjuang ya? Iya, lagi berjuang. Oke. Dan kamu tinggal sama orang tua di saat itu? Iya. Oh, mama ikut sama kamu ke Surabaya atau? Oh, enggak. Kamu di Kota Mobagu? Waktu aku pindah ke Surabaya tahun 2018. Oh, oke. Jadi waktu itu aku masih di Kota Mobagu. Oh, oke. Masih di Kota Mobagu, waktu itu mama sakit sih. Oke. Berapa bersaudara kamu? 2. Kamu? Aku sama adik. Oh, punya adik. Adik aku di Manado. Oh, oke. Sampai sekarang ada di Manado? Ada di Manado. Umur berapa sekarang maksudnya? Adik aku 24. Oke, 24 tahun. Berarti udah selesai kuliah ya? Dia nggak kuliah. Jadi pas dia lulus SMA mau meninggal. Pas baru lulus SMA mau meninggal. Jadi karena kita bukan dari keluarga yang berkecukupan ya, Kak. Mama cuma tukang jahit. Dan literally itu dia yang ngurusin kita, uang sekolah segala macam, mama yang tanggung. Jadi kita dari kecil udah dididik buat mandiri gitu.
cari duit sendiri segala macam dan bantu-bantu dia buat bayar uang sekolah aku. Oh, Gitu-gitu. oke. Tapi dari tadi bicaranya mama, papa ada di mana? Mama sama papa itu udah cerai dari aku usia 6 tahun. Adik kamu masih kecil banget. Iya, loh. masih kecil banget. Memang. Oke, karena beda 6 Iya. tahun ya tadi kamu bilang. Oke, dan berarti kamu sama mama aja. Mama sama aja. adik sama mama dari usia 6 tahun. 6 tahun. Disitulah mama berjuang ya, luar Yes. biasa sampai dengan kamu 2016. Wow, that's amazing sih. Amazing. Tapi selama ini nggak pernah ketemu papa? Ada ketemu papa, ada tapi jarang, sangat-sangat jarang. Apalagi aku udah pindah Surabaya ya. Oh, dia di Manado masih? Iya, di Kota Mobagu juga. Tapi dia lihat gak kesuksesan kamu sekarang yang YouTube-nya kamu ada sampai viewersnya begitu, terus udah mulailah dipanggil sama televisi. Nggak tahu ya, Notice gak? Kayak nggak deh. Kayaknya Oh, nggak deh. Oke, Karena papa jarang banget sih lihat sosial media aku gitu. jarang ya. Kalau boleh tahu, di sebelum mama pergi ada pesan apa nggak sama kamu? Karena kan dia ikut berjuang sama kamu ya. Iya. Yang pastinya pernah pas mama meninggal itu kan persis di depan aku sama adik. Oh, kamu ada di situ? Iya. Oke. Jadi memang mama kan tuh udah parah banget waktu dia meninggal. Agak sensitif deh. Nggak apa-apa dong. Jadi apa namanya? Mama meninggal pas ada di depan kita. Jadi kita udah tahu kalau pas mama meninggal dia sempat ngomong bahwa jagain adik. Meskipun suaranya samar-samar tapi kan tetap kontak batin, tetap kayak ada tahu apa ini maksudnya mama tuh. Dia cuma bilang jagain adik sih. Cuma setelah itu mau nggak mau aku sama adik harus pisah, harus belajar untuk mandiri. Setelah dari 2016 mau meninggal, 2017 aku masih di Manado kerja gitu. Terus 2018 aku akhirnya pindah ke Surabaya, memberanikan diri untuk pindah hijrah. Karena aku pikir kalau mau mengejar mimpi aku kayak jadi seorang penyanyi itu harus benar-benar ke kota besar dulu gitu loh. Makanya aku kayak curi startnya di Surabaya. Jangan dulu ke kota besar kayak Jakarta, aku belum berani itu loh, karena aku juga nggak punya keluarga di sini. Nggak ada keluarga juga Nggak ada. di Jakarta nggak ada. punya. Ya? Oh, Surabaya ada? Surabaya juga nggak ada. Oh, juga nggak ada. Nggak ada. Berarti benar-benar sendiri sampai dengan sendiri. hari ini. Nah, kalau dengan apa yang kamu capai lah sekarang ini, karena ini juga menjadi sebuah inspirasi besar buat gue teman-teman karena perjuangannya dan berhati besar. Yep. Sekarang tuh dari gue tuh melihat bahwa Fabio ini mendapatkan waktu yang Tuhan sediakan. Amin. Iya dong, karena itu pasti ada kesabaran, ketabahan, dan Betul juga banget. semangat, and also juga apa ya, melihat bahwa no, life is just not end yet. Iya. Iya dong, mamah nggak ada di tahun 2016, di tahun 2020, ya udah deh, gue bangkit lagi. Sekarang buahnya. Amin. Nah, di saat buah ini kamu dapatkan, kalau mamah masih ada, apa yang kamu mau sampaikan ke mama?